Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ana Lucia dengan NIM 1861201089 kelas 6 di kelas AB untuk manajemen. Saat ini saya ingin melakukan presentasi terkait untuk materi di bab 11 dan bab 12 untuk dari buku teori dan praktik pengambilan keputusan. Baik, kita mulai aja ya dengan penyampaian materinya. Teori dan praktik pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen dan akuntansi, ciptaan dari Pak Hamdani selaku Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga dosen dari teori dan praktik pengambilan keputusan di semester 6. Baik, untuk bab 11 kita akan membahas pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Baik, untuk laporan keuangan, dari tujuan pembelajaran bab 11 ini adalah memahami laporan keuangan dan juga memahami analisis laporan keuangan. Si laporan keuangan itu gitu kan. Jadi laporan keuangan ini adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya gitu kan. Nah, laporan keuangan ini ada tuh informasi gitu. Jadi terkait informasi aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Adapun catatan-catatan yang terdiri di laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas. Sumber dana yang ada di laporan arus kas ini ada 2 poin. Yang pertama, tiap kenaikan dalam perkiraan atau modal sendiri seperti pinjaman dari bank. Tiap penurunan dalam perkiraan aktiva seperti penjualan aktiva tetap. Untuk apa sih penggunaan dananya? Kita kan dari sumber dana yang tadi, dananya kita gunakan untuk setiap penurunan dalam perkiraan utang atau modal sendiri seperti pelunasan pinjaman perusahaan gitu ya. Dan juga untuk yang kedua, setiap kenaikan dalam perkiraan aktiva, kita membeli aktiva tetap. Nah, untuk yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Baik. Untuk analisis rasio keuangan sendiri, ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Ada 3 cara nih untuk menganalisis rasio keuangan. Gitu. Yang pertama itu analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi dari hal analisis horizontal dan vertikal. Jadi penggabungan gitu ya. Agar laporan keuangan ini disajikan memiliki arti mendalam, maka perlu dianalisis. Ini ada contoh kasusnya dari analisis keuangan dari PT Rejek Akbar selama tahun 2014, 2015, dan 2016. Di sini berikut ini disajikan perhitungan dan analisis rasio keuangan yang mengacu pada laporan keuangan PT Rejek. Yang pertama, liquidity ratio atau rasio likuiditas. Untuk rasio-rasio yang ada di dalam liquidity ratio ada current ratio. Jadi untuk rumus dari current ratio ini adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Mungkin penyelesaiannya ada terdapat di tabel 11.3. Untuk komponennya ini ada aktiva lancar di tahun 2014, 2015, dan 2016. Dan juga utang lancar di tahun 2014, 2015, dan 2016. Artinya, di sini kita bisa menentukan current rasio dari perusahaan PT Rejek. Nah, untuk quick ratio atau acid test rasio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan bersedia. Untuk rumusnya sendiri, quick ratio sama dengan current asset dikurangin inventory dibagi dengan current liability.
Berikut penjelasannya ada di tabel 11.4. Untuk yang C, inventory to net working capital. Di sini juga udah ada rumusnya ya. Jadi inventory dibagi dengan current asset dikurang current liability. Maka berikut adalah penjelasannya di tabel 11.5. Dan untuk caranya dan rumus dari NWC ini ada di halaman ini ya, 168. Oke, untuk cash ratio, rumusnya juga cash equivalent dibagi dengan current liability ada di tabel 11.6 ya. Dan itu juga penjelasannya. Oke. Untuk yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Keuntungan mengetahui rasio solvabilitas ini ada 3. Yang pertama dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Untuk penjelasan di tabel 11.7, ini adalah debt to asset ratio. Ada juga debt to asset ratio di penjelasan tabel 11.8. Tapi ini untuk equity ratio ya mungkin. Nah, current liabilities to net worth, rasio antara utang lancar dan modal sendiri. Nah, yang ketiga, rasio aktivitas. Ini masih ada emisi juga ya di sini rumusnya. Nah, ini kalau untuk yang poin D, fixed asset turnover. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Ada di penjelasannya di tabel 11.14. Oke, untuk aset turnover, rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva. Penjelasannya ada di tabel 11.15. Dan pembahasan keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jadi rasio ini itu menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi gimana sih efektivitas nih manajemennya untuk mencari laba, dicari untuk solusi terbaiknya. Ini ada net profit margin dengan rumus net profit after tax dibagi dengan net sales gitu. Penjelasannya ada di tabel 11.16 dan juga untuk return on investment. Nah, ini tuh rasio yang menunjukkan hasil ya, hasil kembali gitu atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Begitupun sebaliknya. Return on equity atau rentabilitas modal sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri loh. Untuk rumusnya sendiri di sini sudah jelas ya tertera dalam presentasi saya. Dan untuk tabel 11.17 ini adalah membahas tentang return on equity. Dan untuk rangkuman dari penjelasan di bab 11 ini, rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa depan, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang akan dipakai dalam analisis laporan keuangan, di antaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi analisis vertikal dan analisis horizontal. Ada rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Terima kasih, dan sekarang kita akan melakukan penjelasan untuk di bab 12 ya. Nah, ini adalah soal diskusi dan soal latihan. Oke, untuk penjelasan di bab 12, kasus dalam pengambilan keputusan. Oke, tujuan pembelajaran di bab 12 ini, yang pertama, memahami berbagai macam kasus terkait dengan pengambilan keputusan. Dan poin kedua, menganalisis dan menilai setiap pengambilan keputusan. Dan poin ketiga, memberi tanggapan dan solusi dari setiap
keputusan yang telah diambil. Oke. Untuk pertama, kita pembahasan ini pembahasan tentang sebuah PT yang akan sebuah studi kasus ya. Ini dilakukan oleh McKinsey Global Institute. Mereka menyatakan bahwa sebanyak 375 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin pada tahun 2030. Berarti sama dengan 9 tahun lagi nih dari sekarang ya, karena sekarang tahun 2021. Pekerjaan yang paling rentan digantikan oleh otomasi termasuk pekerjaan fisik dalam lingkungan yang terprediksi. Gitu. Mengutip CNN Money di tahun 2017, pekerjaan seperti itu diantaranya untuk mengoperasikan mesin dan mempersiapkan makanan cepat saji. Gitu ya. Meskipun demikian, studi tersebut juga meyakini bahwa pekerja yang mengembangkan keahlian baru dapat memperoleh pekerjaan baru pula. Artinya nggak semua pekerjaan nih bisa digantikan oleh mesin seperti yang disebutkan oleh dari McKinsey Global Institute yang tadi ya. Gitu. Dan ini beritanya dari kompas.com ya di tahun 2017. Jadi, tahun yang lalu ada artikel, ada survei dari McKinsey Global Institute. Nah, untuk yang kedua, inilah kinerja PT Modern Internasional. PT MDRN menjalankan usaha di bidang perdagangan, produksi industrial imaging, seperti peralatan medis, graphic art, dan solusi dokumen. Dan PT Modern juga mengembangkan convenience store melalui gerai waralaba 7-Eleven yang kita pernah nih ada 7-Eleven juga di Indonesia, tapi mereka tutup gitu ya. 5 negara pemasok beras terbesar ke RI. Oke, sekitar 27.000 ton beras didatangkan dari Vietnam di tahun apa ini? Tidak tahu ya. 12 November ya. Untuk menjaga kestabilan beras nasional. Oke. Kebijakan proteksionis pemerintah Amerika Serikat. Pemilihan presiden yang digelar di Amerika Serikat lalu telah memberikan kejutan. Kandidat dari Partai Republik Donald Trump berhasil mengalahkan saingannya Hillary Clinton. Terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang baru langsung memberikan dampak terhadap perdagangan saham dan nilai tukar mata uang dolar di sejumlah negara, termasuk dengan Indonesia. Jadi ada kekhawatiran nih kalau terpilihnya Trump akan membuat investasi dari Amerika Serikat ke negara-negara di dunia menjadi stagnan atau bahkan menurun. Ini tidak terlepas dari kebijakan Trump yang dilontarkan dalam kampanyenya. Dia akan mendorong investor AS untuk mengutamakan investasi di dalam negeri dalam kampanyenya, gitu ya, ketimbang di luar negeri. Dengan banyaknya investasi di negeri sendiri, Trump memiliki keyakinan tingkat pengangguran di Amerika Serikat akan menurun. Kebijakan itu tentu aja membuat banyak negara menjadi was-was nih, mengingat selama ini banyak negara yang masih mengandalkan masuknya investor-investor asal Amerika Serikat ke negara mereka. Kebijakan yang akan diterapkan pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump tentunya harus diantisipasi dengan baik oleh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu investor utama di dalam negeri dan Amerika Serikat juga merupakan salah satu tujuan ekspor utama nih untuk produk-produk Indonesia, produk-produk lokal yang dijualbelikan di Amerika. Nah, oke. Diminta dari cuplikan berita tersebut, Anda diminta menganalisis kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah kebijakan Amerika Serikat dinilai sudah tepat dengan melakukan proteksionisme untuk melindungi pasar dalam negerinya? Baik, saya akan mengomentari ini menurut pendapat saya. Kalau untuk proteksionisme ini kemungkinan Amerika Serikat sih sudah tepat untuk Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu adalah negara yang sudah yang adidaya, superpower ya. Mereka bisa menciptakan apapun di negaranya tersebut. Namun, ini kan kita ini manusia adalah makhluk sosial ya. Tidak mungkin tidak berhubungan dengan manusia lain. Contohnya mungkin negara lain bagi Amerika Serikat ya, ke negara-negara lain yang saling mungkin masih akan membutuhkan. Jadi ada baiknya untuk proteksionisme ini tidak dijalankan terlebih dahulu, mengingat saat ini kan terjadi pandemi ya. Nah, pandemi ini kan kurang
lebihnya merugikan semua lapisan masyarakat, negara, bahkan juga masyarakat ekonomi menengah dan juga atas ataupun semua lapisan masyarakat. Jadi untuk mengurangi nih, untuk melindungi pasarnya sendiri, lebih baik sih kita harus menerima dari negara lain. Raksasa sombong, Nokia dulu menyebut Android sebagai semut kecil merah yang mudah digenjot dan mati. Arogansi ini sebenarnya berlebihan ya, jadi Nokia tuh terjebak gitu dalam inovator dilema. Sejarah mencatat yang kemudian mati justru Nokia. Benar juga sih. Dulu saya juga pernah pakai Nokia sih. Nah sekarang kita bisa lihat, walaupun sampai saat ini Nokia masih mengeluarkan varian baru dari handphonenya, tapi tetap aja nih masih kurang masuk di pasar sekarang mungkin ya. Koran dan majalah mati bukan karena sesama rivalnya, namun karena Facebook dan sosial media. Nah ini benar banget sih. Emang udah, karena handphone semakin canggih ya, semakin canggihnya handphone, kita seperti ya untuk apa kita baca koran dan majalah gitu kan. Karena dari handphone kita bisa update nih, detik ini ada kejadian, beberapa menit kemudian juga kita bisa update tentang kejadian tersebut. Kalau zaman dulu kan mungkin misalkan ada gempa gitu, di Jogja, kita akan baru tahunya tuh sekitar 1 atau 2 hari ke depan dari media televisi dan juga media koran gitu ya. Tapi kalau sekarang kan ada detik.com, ada kompas.com, ada banyak ya portal-portal berita internet gitu. Jadi dari cuplikan berita tersebut diminta menganalisa persaingan di antara perusahaan-perusahaan besar. Oke, jadi sudah ada yang beberapa yang saya jawab sih. Agar tetap survive, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Jika tidak dapat beradaptasi perusahaan, maka akan tersingkir. Benar juga sih. Seperti Nokia ya, meskipun mereka tuh seperti terlambat. Dalam artian, mungkin mereka bisa aja nih memiliki variasi baru, memiliki jenis-jenis tipe-tipe handphone baru, tapi mereka terlambat. Jadi saat-saat ada BlackBerry masuk, Android masuk, tapi mereka masih stuck aja di tidak memperbarui mungkin ya dari segi tipe-tipe handphonenya gitu. Jadi ketika mereka mau mengeluarkan varian baru, masyarakat sudah tidak menggunakan Nokia lagi gitu karena sudah nyaman dengan BlackBerry dan Android bahkan juga Apple. Baik, ini akhir ya penjelasannya ya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya untuk bab 11 dan bab 12 dari buku teori dan praktik pengambilan keputusan penulis Bapak Hamdani, Bapak Dr. Hamdani SE, MM, MAK. Penerbitnya Mitra Wacana Media. Nah, baik, ini adalah buku di tahun 2018, edisi pertama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Selamat siang.